Artinya kita nggak ada mengait dengan jabatan, nggak ada masalah kita di luar nggak ada jabatan. Jadi soal konsistensi. Iya, konsistensi. Jadi soal konsistensi. Ya. Jadi tanda petik bahwa menurut Dr. Regen PSI ini sudah tidak konsistenkah mendukung Pak Jokowi? Ya, itu publik udah bisa membaca ya, termasuk Pak Jokowi juga melakukan penilaian juga saya rasa ya. Soal bagaimana kawan-kawan ini saya lihat setelah Pak Jokowi turun itu yang membenteng ini masih saya lihat ya, nggak tahu kalau pendapat Dr. Regen ya, masih Bara JP saja nih yang di TV nasional itu. Ini pada kemana atau nggak peduli lagi nih kawan-kawan nih? Ya, kita kawan-kawan ini kan bergerak dengan ininya sendiri ya, bahwa hari ini ada Silver dari Solmed, ada Pak Kusnadi, ada dari kawan-kawan pengacaranya Pak Jokowi. Ini terkait penilaian seperti apa terkait ijazah Pak Jokowi ini, saya lihat disinilah dibentuk atau dilihat konsistensi kawan-kawan bahwa Pak Jokowi juga melihat bahwa relawan dia yang loyal pada hari ini, yang pasang badan, itu bisa dia lihat di permukaan bahwa yang berani menyatakan sikap bahwa membela Pak Jokowi itu bukan tanpa alasan ya, bahwa kita yakin betul bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dari sebelum Bareskrim menyatakan 100%. Karena kita sendiri tanya dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah kata Pak Jokowi kalau terkait ijazah. Dan kita juga memang Pak Jokowi dari dia wali kota, gubernur, dan ada pengurus kita Bara JP di Aceh ya. Pak Jokowi kan sempat kerja di Aceh tuh tahun 1986 kalau nggak salah. Itu juga kerja berdasarkan pabrik kayu waktu itu setelah beliau selesai ya. Bahkan kawan-kawan di Aceh itu ada buat buku ya, penulis bahwa Pak Jokowi setelah 85 itu 86 dengan Bu Iriana itu tinggal di Aceh. Dan sebelum beliau maju sebagai calon presiden, waktu gubernur beliau akui bahwa beliau sempat tinggal di Aceh. Nah, artinya dengan posisi itu Bareskrim menyatakan dirtipidum ijazah Pak Jokowi itu asli tidak pula serta-merta. Ya kita juga melakukan ya, artinya masih ada lah yang membentengi Pak Jokowi soal ini. Betul. Karena dulu itu kan di ILC itu kan ada banyak lah dari Gerindra ya, tanda petik ya, ada inisialnya, ada AR, ada HB yang gencar membentengi Jokowi walaupun kampanye Prabowo ya, tapi membentengi itu. Nah, sekarang apakah karena mereka sudah jadi senator? Saya rasa tidak juga ya. Kak Irma Caniago salah satunya DPR RI dari Partai Nasdem, konsisten itu bela Pak Jokowi dalam arti sebelum ada keputusan dirtipidum. Kalau dari Gerindra? Kalau kawan-kawan dari Gerindra kan udah sempet juga ada pernyataan ya, bahkan ini juga menyatakan ijazah ini hanya sebagai polemik, nggak mau biasa. Berdebat lah soal itu ya? Iya, karena nggak kompeten. Apa yang diisukan tersebut. Pak Prabowo menyatakan, sempat Pak Prabowo kan di istana dalam acara menyampaikan apa sih ngebahas-bahas ijazah, kita bicara negara aja, negara kita dalam keadaan ekonomi global. Oke, jadi bukan mereka nggak mau membackup ya, tapi kan harus ada yang membackup juga, nggak mungkin dibiarkan oleh seorang Jokowi dibiarkan sendirian gitu. Jadi ada ya, yang saya lihat kan Bara JP sama Sylvester lah ya, yang ada di situ yang sering dijadikan narasumber, karena mungkin yang lain nggak ada yang mau jadi narasumber. Nah, kalau pendapat Dr. Regen mengenai PSI ya, PSI ini sangat banyak, ini ada dua
dua wanita yang gencar dulu itu ya meng-backup, kemudian sekjennya Raja Juli. Nah, apakah karena mereka sudah di dalam situ, ataukah PSI ini memang hanya jadi jembatannya teman-teman PSI untuk mencapai target bisa duduk di kepemerintahan? Saya lihat kawan-kawan itu, saya lihat bukannya nggak mau ya, tapi saya lihat itulah inkonsistensinya, tidak konsisten. Bukan persoalan hari ini ada jabatan atau tidak, tapi bahwa Pak Jokowi itu harus dibela. Dia dalam keadaan benar, meskipun beliau tidak ada jabatan, tidak menjabat sebagai presiden lagi. 2 kali kita mendukung Pak Jokowi sebagai calon presiden atau presiden, ya kita harus konsisten dong. Kita tunjukkan bahwa kita konsisten. Apalagi Pak Jokowi kan bisa menilai, bisa melihat sendiri sekarang kan bagaimana kawan-kawan baik di partai politik ataupun di relawan yang konsisten atau tidak. Ini bukan terkait ada jabatan atau tidak. Mau nggak, berani nggak? Kalau jabatan ini kan ya kapan aja bisa hilang lah ya. Ya, tapi karena kan satu kapal. Iya, satu kapal gitu. Dia kocar kacir ya. Apalagi kita bicara kabinet ya 5 tahunan ya. Ini pragmatis sekali kan. Kalau bagi kita jabatan itu sementara ya. Hari ini pun apa yang dibilang Bung Silver itu, saya hari ini komisaris, besok pun enggak. Tapi hubungan kita dengan Pak Jokowi ini kan udah seperti keluarga ya. Beliau Dewan Pembina kami sebelum beliau menjadi presiden. Artinya kita nggak ada kait-mengait dengan jabatan, nggak ada masalah kita di luar nggak ada jabatan. Jadi soal konsistensi. Iya, konsistensi. Jadi soal konsistensi. Ya. Jadi tanda petik bahwa menurut Dr. Regan PSI ini sudah tidak konsistenkah mendukung Pak Jokowi? Ya, itu publik udah bisa membaca ya, termasuk Pak Jokowi juga melakukan penilaian juga saya rasa ya, karena beliau setelah tidak menjabat lagi presiden, kita datang ke Solo, ada saya 3-4 kali ya ke Solo ya. Ya, bahwa kita tunjukin ke Pak Jokowi bukan hanya di saat dia menjadi presiden loh kita menghadap bertemu dengan beliau dimanapun, tapi setelah tidak menjadi presiden pun kita tetap minta pendapat beliau sebagai bapak bangsa yang pernah memimpin bangsa dan negara ini, terlepas ada kekurangannya itu. Misalnya begini, Pak Sekjen ini, Dr. Regan ini kan tidak ada jabatan di pemerintahan atau di BUMN. Seandainya dapat, seandainya diberikan, itu tetap konsisten tidak untuk membentengi Pak Jokowi? Ya, bagi kita seperti ini ya, selagi itu untuk bangsa dan negara, kita harus jangan lupa juga ya, presiden pertama kita Pak Soekarno, kedua Pak Harto, ketiga Pak Habibie, keempat Gus Dur, Bu Mega, Pak SB dan Pak Jokowi. Ini pemimpin-pemimpin bangsa kita yang harus kita hormati dan hargai. Dan sekarang presiden ke-8 kita Pak Prabowo. Mau bagaimanapun, besok atau lusa presiden siapapun, tidak boleh lagi ada anak bangsa yang melakukan hate speech, menjatuhkan. Itu adalah pemimpin-pemimpin bangsa ini. Jadi siapapun itu presidennya, kita harap ke depan meskipun kerasnya proses demokrasi itu setelah Pilpres sudah selesai, kita sama-sama anak bangsa, bangun bangsa dan negara ini saling bahu-membahu, kita memberikan masukan, mengisi demokrasi ini yang 5 tahunan ini. Itu saja.